Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GBT Kristus Penyelamat Jungko Batu. Kali ini renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mikael Muludit Chandra. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Haleluya. Namun kita akan tetap melaksanakan peringatan Yesus Kristus naik ke surga melalui ibadah online. Bapak Ibu tetap di rumah saja karena hadiratnya akan hadir di rumah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan. Hanya beberapa ayat di sini yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, kemudian nanti akan saya sambung. Ya. Yohanes 16 ayat 7, firman Tuhan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya lanjutkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentu saya ingin menyampaikan bahwa sebelum Tuhan naik ke surga, Yesus telah disalibkan. Ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, nah, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, bahkan kepada banyak orang selama 40 hari. Bapak Ibu, nah saya ingin sampaikan di sini, ketika Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya melayani di bumi ini, mereka bahagia, mereka senang, mereka sukacita. Banyak melihat mujizat-mujizat terjadi. Kemudian Yesus ditangkap dan disalibkan, mati dan dikuburkan. Saudara, para muridnya menangis, merasa kehilangan. Kenapa? Karena Yesus yang dibanggakan, Yesus yang diagungkan, Yesus yang dimuliakan, mati dan dikuburkan. Saudara, mereka sedih dan menangis, tetapi pada hari yang ketiga
Yesus bangkit. Yesus bangkit, kemudian menampakkan diri. Begitu sukacita, luar biasa, ada harapan ketika Yesus bangkit. Saudara, selama 40 hari Yesus menampakkan diri bersama-sama dengan para muridnya dan juga banyak orang. Mereka bersukacita bersama. Namun seketika itu juga di hari yang ke-40 Tuhan naik ke surga. Saudara-saudara, saya percaya secara manusia para muridnya juga kehilangan. Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan pernah menjanjikan, Yesus pernah menjanjikan akan memberi kepada kita Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Maka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 tadi dikatakan bahwa lebih berguna aku pergi. Lebih berguna bagimu kalau aku pergi. Saudara, supaya penghibur itu turun. Dalam pasal 14 tadi dikatakan bahwa aku pergi itu untuk meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain. Di situ dikatakan Roh kebenaran. Untuk apa? Untuk bersama dan tinggal di dalam kita. Haleluya. Oleh sebab itu, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saya memberikan tema pada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga kali ini. Temanya adalah penolong yang setia. Haleluya. Sekali lagi saya tekankan, penolong yang setia. Nah, kita mau tahu ayat ini atau tema ini, penolong yang setia, dalam kehidupan masa kini. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semua kegiatan pergerakan kita dibatasi. Bahkan di berbagai wilayah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Saudara-saudara, ya. Dengan kegiatan kita dibatasi, aktivitas kita dibatasi, tentu ini akan mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi penghasilan atau pendapatan. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau saya memberikan satu tema penolong yang setia, itu sungguh sangat tepat bagi kita. Sangat tepat bagi kita. Sementara kegiatan kita dibatasi. Percayalah, Yesus naik ke surga telah memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan katakan di sini untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara, ini yang harus kita pahami. Jadi dengan demikian, sekalipun kita hidup di dalam segala keterbatasan ini, karena memang situasi yang membuat kita terbatas, saudara-saudara, jangan takut. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita di surga, telah memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus. Saya akan bacakan lagi. Di sini dikatakan, saya akan bacakan dalam pasal yang ke-16. Ya, saudara-saudara. Namun benar aku akan kukatakan kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Ya, saudara. Jadi percayalah, di tengah-tengah penyebaran COVID-19
yang membuat kita terbatas dalam melakukan segala kegiatan kita. Tuhan memberikan kepada kita penolong yang setia. Untuk apa? Untuk menolong kita. Haleluya. Roh penolong untuk menolong kita, untuk menyertai kita selama-lamanya. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang membuat saudara kesulitan? Apa yang menjadi persoalan bagi saudara? Apa yang menjadi pergumulan bagi saudara? Apa yang menjadi kesulitan bagi saudara? Saudara, ingat, roh penolong itu sudah diberikan untuk kita. Jadi, kesulitan apapun yang Bapak Ibu alami, ayo sampaikan kepada Roh Kudus, roh penolong itu, supaya roh penolong itu memberikan jalan keluar bagi kita. Ya. Ada yang sulit bagi saudara? Sampaikan melalui doa. Sampaikan kepada Roh Kudus. Kesulitan Bapak Ibu, pergumulan Bapak Ibu, sakit penyakit Bapak Ibu, sampaikan. Dia penolong yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan dia mampu memberikan pertolongannya bagi kita. Jangan takut, jangan ragu, sampaikan. Karena saya percaya semua kita punya kesulitan. Semua kita punya pergumulan. Tapi kenaikan Yesus Kristus menjamin kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita roh penolong. Apa yang kita tidak mampu lakukan, ingat, ada roh penolong yang akan memampukan kita. Apa yang kita tidak bisa lakukan, ingat, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita sehingga membuat kita bisa. Ya, mungkin kita bisa berkata, bersama Roh Kudus kita bisa. Bersama Roh Penolong kita bisa. Bersama Yesus kita bisa. Ya, di tengah-tengah keterbatasan ini, Tuhan memberikan kepada kita roh penolong. Saudara kesulitan pekerjaan, saudara kesulitan komunikasi, saudara kesulitan ekonomi, saudara kesulitan apapun, ada roh penolong. Ayo sampaikan setiap pergumulan saudara kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan pertolongannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, inilah kami, gerejamu, inilah kami, jemaatmu Tuhan. Kami yang sedang mengalami berbagai macam keterbatasan karena situasi yang memaksakan kami dalam hidup keterbatasan ini. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu segala pergumulan, kesulitan yang kami hadapi, baik kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi, kesulitan hal-hal yang lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan seluruh jemaat-Mu, hadirat-Mu di sana memberkati, memberikan pertolongan, jalan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah kiranya berkat-Mu turun atas jemaat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Engkaulah penolong kami yang setia, Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang setia menemani kami, yang setia menyertai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami. Gereja Bethel Tabernakel
Kristus Penyelamat Junggo Batu. Dan harapan kami, saudara-saudara sangat diberkati. Dan apabila ada hal-hal yang perlu disaringkan, silakan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus